Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara instalasi dan penggunaan aplikasi manajemen rumput laut. Oke, pertama-tama kita download aplikasinya ya. Nah, ini filenya. Kita install. Tunggu instalasi sampai selesai. Nah, kalau muncul notif gini lanjutkan aja, tunggu sampai selesai. Setelah itu di sini pertama kali kita disuruh login kan. Nah, hubungan belum punya akun, kita bisa langsung daftar nama lengkap, ya sesuai nama lengkap biar nanti nggak bingung, nggak lupa. Setelah itu ke username atau nomor HP. Dan di sini kita username-nya itu hanya satu kali pakai ya. Misalnya username-nya admin. Nah, nanti pakai ini terus, nggak bisa diedit atau diubah kayak gitu. Itu passwordnya misal 1-8, soalnya minimal 6 karakter. Nah, di sini saya daftar sebagai pengurus ya, soalnya pengurus itu fiturnya lengkap. Kalau petani hanya beberapa aja, fokusnya pada pencatatan sama laporan. Kalau pengurus di semuanya, manajemen user juga ada, pengaturan juga ada. Langsung saja ke pengurus, langsung proses. Oh ya, untuk yang tadi petani itu khusus petani ya, daftar petaninya. Jadi nanti itu dikhususkan aja. Setelah itu oke, setelah berhasil mendaftar. Nah, tadi nanti bisa lihat di manajemen anggota ya. Nanti untuk usernya kita fokus ke beranda dulu. Nah, di beranda ini di sini menampilkan cuaca sekarang itu cerah apa enggak kayak gitu, nanti bisa dilihat melalui aplikasi ini. Sebelum itu harus diizinkan dulu lokasi kita. Jadi di aplikasi ini harus ada izin lokasi terlebih dahulu. Untuk data aman karena kita pakai dari cloud ya, jadi sudah pasti aman. Nah, di sini dashboard itu menampilkan hasil terakhir panen itu berapa kilo rumput lautnya, terus total entry. Nah, total entry ini data yang kita entry terakhir kali itu ada berapa totalnya. Di sini kan ada 13, jadi kita entry 13 data. Setelah itu di menu utama ini ada analis, keuangan, penyakit, dan laporan. Setelah itu tanda plus ini untuk catatan ya, catatan rumput laut. Nah, kita coba di menu analis. Nah, di menu analis ini menampilkan data seluruh analis yang ditargetkan panen. Misal nih, panen rumput lautnya targetnya berapa hari, misal 45 hari panen. Nah, berhubung tadi kan masih baru, jadi masih belum terlihat datanya. Kalau udah 45 hari atau setengah harinya itu dari hitungan 40 hari tadi, itu hasilnya akan terlihat targetnya kayak gitu. Terus di sini ada rata-rata berat. Nah, rata-rata berat ini dari data rumput laut yang kita panen tadi. Beratnya itu berapa kilo, ditotalkan jadi satu di sini. Setelah itu ada rata-rata panjang. Nah, ini panjang rumput laut yang kita jual ya atau kita panen.
itu nanti muncul juga di sini kayak gitu. Kembali lagi ke beranda, menu selanjutnya yaitu ada menu keuangan. Nah, di sini menu keuangan buat mencatat transaksi kita, saldo masukan sama pengeluaran. Ini hanya mencatat aja ya, jadi enggak kayak real transfer ke rekening bank, bukan. Ini hanya mencatat keuangan aja, biar keuangan kita itu terrekod di sistem, jadi enggak nyatet manual terus kayak gitu. Nah, di riwayat transaksi ini juga kita bisa lihat dari petani ini ada pendapatan ya dari penjualan. Terus di sini dari admin ada operasional minus 16.000, artinya kepake. Terus di sini ada penjualan lagi dari wilayah A. Wilayah A itu artinya lokasi sawah mana atau tambak mana kayak gitu. Terus di sini ada panen wilayah, jual lagi ada. Jadi kalau plus itu satu pemasukan, kalau minus saldo pengeluaran kayak gitu. Kembali ke menu beranda. Terus di sini ada menu penyakit. Nah, penyakit ini ada kendala masalah yang umumnya rumput laut ada penyakit apa aja sih. Nah, nanti bisa baca di sini panduannya. Kayak ini ciri-cirinya, misal penyakit memutih, nah itu apa, nah bisa dibaca di sini. Batang rumput laut berubah menjadi putih dan lain-lain, nanti bisa dibaca juga solusinya apa, terus apa saja. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut itu bisa menghubungi admin koperasi, konsultasi via WhatsApp. Nanti mencari nomor WA-nya. Nah, ini berhubung masih pakai nomor saya, nanti bisa diganti ke admin koperasi kayak gitu. Terus kembali ke aplikasi tadi, ke beranda, setelah itu ke laporan. Nah, di laporan ini tadi ini fokusnya ke laporan seluruh anggota, jadi nanti bisa melihat semua aktivitas petani ya. Misal ini ada aktivitas panen aja, panennya masih kosong, ceknya ada. Untuk cek ini ada 3 data ya, itu bisa dilihat di sini dari laporan pengurus aktivitasnya. Terus yang tanam nggak ada, cuma ada itu aja ya tadi. Untuk yang data di bawah ini itu data Tumi. Data Tumi itu data percobaan aja, jadi hanya ada 3 ini, cek aja ini kayak gitu. Lanjut ke menu selanjutnya, ini udah ya, menu utama, analis udah. Selanjutnya cuaca. Di sini ada detail cuaca ya, bisa dilihat perkiraan dalam 24 jam cuacanya itu berapa Celcius kayak gitu. Kembali ke menu beranda, selanjutnya menu riwayat. Nah, di sini adalah riwayat laporan, daftar aktivitas yang dilakukan oleh pengguna lain itu apa saja, nanti bisa dilihat di sini. Nah, kayak ini 19 Mei penjualan hasil di lokasi A3, namanya siapa, nama petani misalnya, terus volumenya berapa kilo,
yang penjualan hasil tadi, terus totalnya berapa, kayak gitu. Bisa dicek di riwayat ini kalau pengen lihat hariannya. Selanjutnya kita ke navigasi. Nah, di sini ada profil saya. Profil saya ini buat lihat profil sendiri ya, profil akun. Nanti bisa diedit juga. Misal saya ganti foto profil. Setelah itu simpan. Oh iya, untuk email user ini hanya satu kali ya, jadi nggak bisa diubah, jadi biarin aja. Setelah itu simpan. Ukuran file terlalu besar, jadi harus yang paling kecil ya gambarnya. Simpan. Masih terlalu besar, kita cari yang lain. Oke, sudah berhasil. Nanti reload. Nah, sudah berhasil kayak gitu. Selanjutnya di bantuan atau file, ini cuma panduan aja ya, panduan singkat untuk cara pencatatan gimana, terus siapa yang bisa lihat itu siapa aja, lihat catatannya, terus apa maksudnya siap panen. Nah, itu hanya sedikit pusat bantuan kayak gitu. Selanjutnya kembali ke dashboard, terus menu. Nah, di sini ada menu pantau hasil. Pantau hasil itu analis tadi ya, buat analis. Selanjutnya di cuaca seperti tadi. Nah, catatan ini ringkasan dari red tadi. Kalau pengen nambahin catatan baru, ini ada tombol plus panah. Nah, untuk data panen atau penjualan tinggal dipilih. Terus ini lokasinya, lokasi panen misal atau lokasi penjualan kayak gitu. Setelah itu di sini catatan atas nama anggota atau program, jadi nanti otomatis siapa yang input, nah itu nanti otomatis terisi di sini berdasarkan username ya di sini. Jadi nanti daftarnya pakai username asli kayak gitu. Misal aku input 68 kilo, saknya ada 12, terus nama petani ya, terus potongannya berapa, terus tipe tambaknya sewa atau tani, misal tani. Ini masuk di tani ya. Nah, di sini ada estimasi keuangan, pengetaannya berapa, 3.000 kan, terus upah pekerjanya 2.000, jadi taninya dapat 5%, sekitar 10.000. catatannya bisa diinput, misal coba simpan lapor. Nah, ini tadi barusan yang dijual tadi. Saya coba lagi, klik di
yaitu ke penjualan ya. Kita lanjut ke penjualan. Tadi kan panen, sekarang penjualan. Nah, misal mau jual berapa kilo, misal 4 kilo, terus harga jualnya berapa, kan defaultnya 5.000 itu per kilo kalau nggak salah. Ini contohnya 75.000 ya per kilo, jadi totalnya 180. Nanti otomatis terhitung, terus catatannya coba kayak tadi sampai simpan. Oke, nah ini ada penjualan hasil kayak itu. Penjualan ada 3 data, terus total panen ada 12 kali. Lanjut ke menu navigasi, uang dan laba. Ini tadi ya buat pencatatan. Misal ada pemasukan dari penjualan tadi, input aja tadi. Misal pemasukan tadi 180 ya. 180 jual. Nah, nanti otomatis terrecord ke sistem kayak gitu. Setelah itu ke kelola data. Di sini tadi dikelola bisa kita edit. Misal kalau catatannya belum sesuai bisa kita ubah. Di sini kan di riwayat ini, bagian ini riwayat ini. Riwayat ini daftar aktivitas tadi, dia ada 24 kilo ya, yang penjualan. Kita cek di kelola data tadi. Ini hanya mengubah atau menghapus catatan aktivitas saja. Jadi kalau di sini aktivitasnya udah nggak diperlukan, bisa dihapus. Misal kayak gini, aku hapus catatan tadi, aku hapus semua ya. Jadi enak, nanti nggak numpuk. Nah, kan terhapus, tinggal kayak gitu. Terus ke rekam koperasi, ini lagi ya, total produksi seluruh anggota. Bisa diekspor juga via Excel untuk total produksi seluruh anggota ini. Lanjut ke menu laporan rinci. Nah, di sini kita bisa lihat laporan ini. Laporan misal bulan Mei sekarang ya, terus 2026, atau bulan kemarin. Bulan kemarin masih kosong, soalnya masih baru datanya di bulan Mei. Kayak gitu, bisa ekspor via PDF. Berhasil disimpan di dokumen, berarti buka file dokumen, buka folder Android, setelah itu dokumen. Nah, di sini laporan update. Ini yang cetak PDF ya. Kalau cetak PDF udah nggak bisa diedit, langsung otomatis.
teman-teman mau ngedit itu bisa ke Excel. Sudah berhasil siapkan, kita cek lagi. Nah, ini yang terbaru Excel. Nah, kalau ada perubahan atau belum sesuai, nanti teman-teman bisa edit di Excel ini. Jadi tinggal download aja. Jadi teman-teman nggak dua kali nyatet ya. Jadi tinggal ngedit aja. Setelah itu fitur selanjutnya ada manajemen anggota. Nanti manajemen semua anggotanya bisa dilihat di sini. Bisa dihapus juga kalau anggotanya sudah tidak aktif. Setelah itu di pengaturan. Nah, di pengaturan ini hanya untuk sesuaikan daftar lokasi dan kegiatan. Jadi misal nih lokasi A1 ini diubah namanya apa, aku hapus ya, kita buat baru. Bisa tambahkan lokasi tambah. Setelah itu klik tambah. Terus kegiatannya aku hapus juga. Misal terus satunya cek kualitas. Terus ini target waktu panennya misal 30 hari, 1 bulan ya. Setelah itu kita cek ya catatan. Nah, terus ke pengurus. Datanya nanti dilihat di sini. Nanti bisa ditambahkan lagi. Setelah itu di analis tadi kan 45 hari, sekarang jadi 30 hari. Nanti bisa dilihat di situ. Sudah sekian dari saya untuk tutorialnya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.